Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik sekalian, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara kita untuk menggapai syafaat itu adalah dengan membaca Quran. Dan itu sudah masyhur hadisnya. Nabi kita menyuruh kita untuk baca Quran. Iqra'il Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Sungguh Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat bagi sahabatnya. Menarik buat kita semua ketika Nabi menyampaikan hadis ini. Ternyata selain kita mendapatkan syafaat dari Nabi itu sendiri, kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Makanya banyak hadis dan bahkan Al-Quran sendiri yang menyampaikan betapa Quran itu benar-benar akan menjadi penolong buat kita semua. Penolong saat-saat kita genting pada dalam alam barzakh. Tapi sebelum sampai ke sana pun, saat-saat genting dalam urusan dunia ini, ternyata Quran yang dapat menenangkan kita. Makanya Allah sendiri menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Nah, zikir yang paling tinggi itu adalah baca Quran. Nah, ini pula lah yang dirasakan dan yang dijalankan oleh saudara kita di Palestina. Saat sekarang gitu ya. Mereka saudara kita di sana itu dalam kondisi genting, mereka dibombardir, ditembak, diteror. Dalam waktu bersamaan mereka menenangkan hati mereka dengan baca Quran. Apalagi mujahid, ya, pejuang, yaitu Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Itu mereka itu adalah orang-orang yang menghafal Quran. Kalau tidak salah syaratnya memasuki menjadi militer Hamas itu minimal menghafal 17 juz
Yang paling keren itu 30 juz. Bukan juz 30 juz. Nah itu kalau 30 juz itu masuk ke pasukan elit. Jadi kalau kita istilahnya itu Kopassusnya begitu. Dan itulah yang akan siap untuk menyerang pada saat-saat genting, karena diandalkan. Kenapa demikian? Kok bisa mereka diandalkan yang terakhir dan itu menjadi pamungkasan? Karena mereka sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sangat dekat, maka mudah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena memang Al-Quran ini adalah media untuk dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah itu ambil Quran baca. Walau dengan keterbatasan kita belum paham, gitu ya, belum mengerti apa yang kita baca. Tapi dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, apa yang kita baca ini adalah firman Allah. Udah segitu aja udah keren tuh. Ya, berarti kita melafadzkan, mengulang-ulang apa yang dikatakan Allah. Pertama, yang kedua, dengan keterbatasan kita tetap membaca Quran itu, ambil Quran, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya ternyata kita itu sedang bersahabat dengan Al-Quran. Makanya dikatakan di sana tadi di hadis bahwa Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Gitu. Jadi siapapun yang mendekat kepada Al-Quran, termasuk membacanya, menghafalnya, mengkajinya, maka itu termasuk mereka yang bersahabat dengan Quran. Nah, oleh karenanya tetaplah mendekat dengan Al-Quran ini, sehingga kita akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ya. Dan perlu diingat bahwa Quranlah kekuatan yang lebih dahsyat untuk terus menguatkan hati kita. Makanya kenapa disebut dengan mau'izah, karena banyak pelajaran. Disebut juga syifa'an lima fis sudur, karena obat setiap hati kita mulai sakit, setiap hati kita sudah mulai bermasalah, maka Quran akan mengobati. Kenapa pula Allah menyatakan hudan? Karena saat-saat kita sudah mulai tergelincir, maka Al-Quran terus mulai kembali membimbing kita dan terus membimbing kita ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dan bahkan kenapa Allah menyatakan rahmat? Karena datangnya Quran pada hati kita adalah kedatangannya dengan penuh kasih sayang, menyentuh hati kita, bukan menyentuh fisik, bukan menyentuh akal, tapi menyentuh hati. Kalau hati sudah tersentuh, maka apalagi yang bisa kita katakan bahwa saat itu Allah menenangkan hati kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu dekat dengan Quran sampai kematian menjemput kita, sehingga Quran benar-benar teman sejati kita, dan bahkan dia akan datang menemani kita saat di dalam kubur, kemudian saat di yaumul mahsyar, dan saat nanti perhitungan hisab, perhitungan amal, dan bahkan Al-Quran itu akan menemani kita saat-saat menaiki tangga-tangga surga, dan di sana pula ditentukan surga itu sesuai dengan akhir dari bacaan kita di dunia. Alhamdulillah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.